Ya, shalom. Damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Adikku yang berkati Tuhan. Kembali lagi Inci Vina dengan pembahasan bina anak. Tapi adik, sebelum Tora mau bahas bersama, Tora mendengar cerita bersama, Tora akan minta kekuatan Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang supaya ada hikmat yang Tuhan beri melalui Roh Kudus Tuhan, dan orang boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan dalam kehidupan orang bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, bersyukurlah kami anak-anak-Mu Tuhan, karena sampai detik ini Tuhan masih berkati kehidupan kami. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan kami berterima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami percaya hikmat yang daripadamu Bapa menuntun kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu boleh kami pakai, simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Layakan kami menerima berkat firman-Mu. Dan biarlah kami Engkau mau siapkan hati dan pikiran kami supaya benar-benar kami terfokus pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, kembali kita akan membaca Kitab Taurat, Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dipanggil Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari sini ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Kembali Inci bilang, dikatakan berbahagia kalau orang selalu baca firman, dengar firman, taat firman. Kau jangan lupa lakukan firman dalam kehidupan kita. Iya. Shalom. Ya, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau minggu yang lalu torang ada belajar tentang ketaatan Nuh. Ya, torang belajar Nabi Nuh toh. Ya, dia hidup taat di hadapan Tuhan. Dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia bergaul dengan Allah. Makanya
Tuhan berkenan kepadanya adik-adik dengan apa? Menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ya kalau sekarang ini torang beranjak lagi, torang belajar Abram dipanggil Allah. Ya, adik-adik Inci mau tanya sebelumnya, ya apa cita-cita adik-adik? Aduh, tentu ada banyak kan yang mau jawab jadi apa? Iya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang mau jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pramugari. Ya, masih banyak lagi cita-cita adik-adik. Nah, Enci mau tanya, apa? Torang mau jadi seperti yang torang dah cita-citakan? Iya, adik-adikku ini berkati Tuhan. Kalau torang sungguh percaya, kalau torang sekolah betul-betul, nak bermain-bermain, nak leleo, nak ikut rame. Kalau torang yakin percaya, betul-betul sungguh-sungguh mau sekolah, pasti adik-adik torang apa cita-cita itu akan tercapai. Ya toh? Karena janji Tuhan toh, masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi orang kalau sungguh percaya, orang yakin, pasti orang akan menggapai orang cita-cita. Nah adik-adik, lain lagi dengan seorang yang berada di tanah Ur Kasdim, atau dia seseorang berasal dari tanah Ur Kasdim. Ya, orang tuanya tidak mengenal Tuhan atau tidak menyembah Allah seperti yang disembah oleh apa Nabi Nuh. Ya, namanya ada di Bapak Tera. Ya, dia sama dengan Nabi Nuh. Dia punya 3 anak. Tapi adik-adik, dia Inci bilang tadi nyandak kenal Tuhan. Atau dia nyandak menyembah Tuhan sebagai apa? Allah. Adik-adik, ya dia ini punya 3 orang anak adik-adik. Nama anak-anak itu adalah Abram, Nahor, dan Haran. Ini Haran ini DP anak lo itu Palot. Nah adik-adik, dorang ini adik-adik adalah keluarga yang kaya. Keluarga yang apa? Berada atau keluarga yang mampu. Jadi segalanya pada orang ada. Nah adik-adik, kemudian matilah Haran. Haran ini memperanakan Lot, sehingga ini Lot ikut Pak Abram. Iya. Adapun adik-adik, ini Abram menikah. Iya, dia menikah dengan apa? Sarai. Iya, dia menikah dengan Sarai. Iya, tapi adik-adik dia mandul. Ini Sarai ini mandul atau tidak mempunyai anak. Iya, dorang dari Ur Kasdim ke Kanaan dan menetap di Haran. Ya, sampai di situ, sampai di Haran, ya matilah nih Bapak Tera. Iya, nih Bapak Tera yang ini Abram pe papa. Jadi sekurang Abram bersama istrinya Sarai, Nahor, dan Lot yang ikut Pak Abram karena di Bapak Somati. Nah adik-adik, suatu hari, ya datanglah firman Tuhan adik-adik kepada Abram. Ya, Abram sementara tidur, datanglah firman Tuhan. Hai Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kok adik-adik Tuhan berjanji lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur itu adik-adik terkenal. Iya, dan engkau akan menjadi berkat. Iya, Tuhan bilang engkau akan menjadi berkat. Iya, terus lagi Tuhan bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, dan olehmu semua kaum, ya itu semua kaum, semua orang, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya adik-adik, bukan main Kang. Adik-adik, janji Tuhan Allah kepada Abram. Tuh, akan menjadi berkat. Pergi dari ngapi keluarga, dari ngapi sanak saudara, dari ngapi rumah, kau pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Ya adik-adik, tetapi Abram yang sama dengan orang
Kalau torang kan pasti mau bantah, mau tanya apa ini Tuhan, mau tanya tuh, torang pasti torang bilang, aduh Tuhan, mau ke mana torang, mau pergi ke mana lagi tuh negeri yang mana lagi kita mau pergi, atau aduh Tuhan, di sana bagus, aduh Tuhan, ada tanpa air di sana, torang mau mandi akang, atau di sana di tanah rata, bagus ya nak berbatu-batu, atau ada teman juga di sana Tuhan, aduh, tuh takut sendiri. Ha, jadi Abraham nak begitu ada di, ia cuma dengar, dia nak membantah lagi, dia nak protes pak Tuhan. Dia cuma dia cuma percaya bahwa Tuhan ada panggil pada dia, tentu punya maksud baik toh. Tuhan akan beserta dengan dia toh. Ada di ini Abraham bukan karena Tuhan sudah berjanji menjadi berkat, mau dapat berkat, dia itu nama menjadi terkenal, menjadi masuk. Bukan ada di, bukan karena itu, bukan karena janji Tuhan itu. Abraham berpikir, aduh karena kita menjadi berkat. Jangan ada di, tetapi karena ketaatan Abraham. Ya, karena ketaatan Abraham, dia nyandak protes pak Tuhan. Dia nyandak tanya-tanya, dia nyandak membantah ada di. Dia cuma dengar Tuhan bilang, pergilah ngana dari pangana pisanak saudara, dari rumah bapakmu, pergi ke negeri yang akan dia tuju. Padahal dia nih tahu tuh negeri itu di mana. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, ayat 4 bilang begini, coba orang baca bersama. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya adik-adik, dengan memakai apa? Memakai unta adik-adik, Abraham membawa Sarai istrinya, Lot keponakannya, serta hamba-hamba Abraham. Semua berangkat meninggalkan rumah. Ya, semua Abraham bawa. Nah adik-adik, ini Abraham tidak tahu mau kemana dia melangkah. Tapi dia hanya percaya kepada Allah. Dan Abraham pun memulai perjalanannya. Nah jadi ini Abraham taat karena dia percaya kepada Allah. Kemanapun Abraham pergi, Abraham dipelihara Allah. Ya, percaya ke Abraham akan janji Tuhan. Tuh, masa tuh nak masuk di akal. Ya, ingat adik-adik bahwa Sarai istri Abraham tidak akan punya anak, tetapi Abraham tetap percaya, makanya dia disebut bapa segala orang yang percaya. Bukan main adik-adik. Tuh, Abraham memulai di perjalanan adik-adik pakai unta lagi adik-adik. Muat semua di barang-barang, banyak sekali itu. Kumbawa ternak le atau hewan ternak le adik-adik. Bawa Tuhan di hamba-hamba adik-adik. Banyak sekali. Iya, dorang berjalan memakai unta. Wah, memang sangat sulit adik-adik. Tapi Abraham tetap patuh pada perintah Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan Allah memilih Abraham untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Karena ketaatan Abraham ditujukan juga dengan dia tetap berjalan ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Sekalipun dia tahu ada di tempat yang akan dia tuju. Tetapi dia cuma punya iman, cuma punya kepercayaan bahwa Tuhan ada sertai. Ada panggil pada dia keluar dari tanah Ur Kasdim untuk Tuhan bawa ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Ya, Tuhan dah suruh kemana dari? Ya, namanya tanah Kanaan. Di sana, iya, Tuhan lagi berfirman adik, berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, sebagai rasa syukur adik-adik, Abraham ada dirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Karena apa? Karena Allah telah menampakkan diri kepadanya. Makanya adik-adik, dia bangun mezbah tempat dia mengucap syukur kepada Tuhan melalui mezbah yang dia dirikan. Nah adik-adik ini berkati Tuhan. Iya, dari Bina Anak, cerita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Abraham dipanggil oleh Allah. Kita boleh belajar dari ketaatan Abraham. Dia hanya percaya kepada Tuhan Allah. Walaupun dia tidak tahu kemana dia akan melangkah. Karena panggilan Allah
tetap dia yakin dan percaya hanya kepada Allah. Walaupun Allah berjanji keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Padahal kan Sarah tuh istri mandul toh, tidak mempunyai anak toh. Iya, so tua lagi toh. Tetapi Abram tetap percaya pada Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Iya, nyandak sama dengan torang. Kadangkala torang mau janji pada teman-teman atau pemak dan papa. Iya, betul kok mak. Adik so nak mau bermain-main HP atau betul kok mak. Adik so nyak mau nakal lagi. Iya. Toh kadang-kadang torang mau janji begitu toh torang pe mama. Iya. Tetapi torang pe janji beda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan terbukti adik-adik. Ketika Abram berumur 100 tahun, ya lahirlah Ishak bagi dia. Padahal istrinya Sarah mandul, tidak akan mempunyai anak. Tetapi janji Tuhan bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Bukan main kan janji Tuhan. Ya, tadinya istrinya mandul tidak punya anak. Tapi DP umur 100 tahun lahirlah Ishak baginya. Nah adik, berarti memang benar Allah memanggil Abram untuk jadi berkat bagi semua orang. Nah adikku yang berkati Tuhan, dari istri yang mandul ada dapat keturunan yang besar yang jadi berkat untuk banyak orang. Jadi adik-adik, mari kita belajar taat seperti Abram. Ya, kalau taat itu apa Kang? Iya, berarti taat itu orang yang suka melakukan perintah Tuhan. Tentunya dengan sukacita. Tapi kalau nyandak sukacita, Abram tuh banyak membantah tuh nyandak dengan segenap hati. Tapi Abram karena dia taat, dia lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Iya, dia mendengarkan panggilan Tuhan, dia lakukan perintah Tuhan. Jadi dia taat kepada Tuhan. Iya, taat adalah orang yang suka melakukan perintah dengan sukacita. Iya. Jadi Encik mau tanya, ya, siapa yang jaga suruh dia coba dengar adik-adik? Siapa? Coba angkat tangan. Iya, kita iya. Ternyata adik-adik, kalau orang tua kok mbak suruh, mesti apa? Mesti taat, mesti badengar seperti Abram adik-adik. Bukan sebaliknya, sadiki lekoma, tunggu lekoma, sadiki lekoma, tunggu lekoma, kita udah bermain ini. Kalau torang mendengar berarti torang sama dengan Abram. Mendengar perintah Tuhan, walaupun dia tahu kalau mau kemana, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan dia. Toh, karena Tuhan sejanji tuh adik, Tuhan akan menyertai dia dan akan membuat semua besar keturunan Abram. Tuh adik, dan bukan cuma itu, orang-orang yang memberkati Abram dia akan diberkati, dan orang-orang yang mengutuk Abram dia akan dikutuk. Iya, kalau torang mendengar berarti torang liah atau ambil contoh Pak Abram, melakukan dengan sukacita tanpa membantah, dan dia jadi berkat untuk semua orang. Jadi kita pun percaya bahwa tujuan panggilan itu mendatangkan berkat bagi kita. Seperti iman Abram, dia hanya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dia ke depannya. Dia tidak tahu, tapi dia melangkah pasti bahwa Tuhan akan menyertai dia karena Tuhan ada panggil pada dia ya untuk jadi berkat bagi semua orang di muka bumi ini. Adik-adik, maukah kita mendapat berkat dari Tuhan? Ya, torang juga taat kepada orang tua. Kenapa? Kalau torang taat pada orang tua, torang berkat umur panjang dan torang mendiami bumi ini dengan sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Seperti Abram Tuhan, belum melihat negeri yang akan dia tuju, tetapi dia hanya taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang diberikan kepada Abram menjadi berkat juga untuk kami semua yang selalu taat kepada Tuhan, selalu melakukan perintah Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami selalu taat dan boleh bersaksi demi nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa. Terima kasih.